Halo Sobat Media, kembali lagi di Binsik, Bincang Asik, Menelisik bersama Yang Asik. Oke, pada podcast kali ini kita kolaborasi dengan FKMPI Talk. Saya, Delova Cindy, dan rekan Saya Regina Justia, selaku Korbit Kepemudaan dari FKMPI Jatim dari PENS. Yang pada kali ini akan memandu Sobat Media semuanya dalam podcast hari ini, membawakan tema dari sinergi dan kolaborasi mahasiswa Politeknik dengan FKMPI Jatim dalam mewujudkan vokasi Power Up. Oke teman-teman, tema ini keren banget gak sih buat teman-teman mahasiswa seluruhnya, karena sama-sama membuat pendidikan vokasi ini makin kuat dan berdampak tentunya. Oke, buat membahas tema ini ya, kita udah mendatangkan narasumber yang memang hebat banget di bidangnya dan sangat amat berkompeten yang bisa membahas pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan kita ajukan. Oke, kita langsung saja panggil ke narasumbernya ya. Halo Kak Ici. Halo. Beliau adalah Wakil Koordinator Daerah. Selamat datang Kak Ici. Kami ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya ke studio podcast kami. Oke, terima kasih kembali atas kesempatannya yang telah diberikan. Oke, wah mulai seru banget ya. Ini aku dan Jaya udah kenal nih sama narasumber kita Kak Ici. Jadi nggak berlama-lama lagi biar Kak Ici nggak nunggu lama nih karena kita kebanyakan ngomong. Lanjut aja kita ngasih pertanyaan ke Kak Ici. Oke Kak Ici, aku mau ngasih pertanyaan dulu ya Kak. Boleh. Jangan nervous. Oke, terima kasih Regina. Kan? Ya, buat pembuka nih. Tadi aku udah bilang terkait slogan vokasi Power Up. Nah tentunya kan pasti FKMPI Jatim familiar dengan hal itu. Betul. Nah kalau dari sudut pandang FKMPI Jatim sendiri nih ya, gimana sih peran konkret dari FKMPI Jatim dalam mewujudkan sinergi dari slogan tersebut itu? Oke, untuk peran FKMPI Jatim, yang pertama mungkin kalian sudah sering mendengarkan itu communication is a key. Jadi kunci dari semua itu adalah komunikasi. Nah, komunikasi yang bagaimana sih? Itu mungkin aku mengelompokkan ada beberapa. Yang pertama, FKMPI ini menjadi jembatan bagi para mahasiswa antara mahasiswa antar mahasiswa maupun mahasiswa antar politeknik maupun poltek antar poltek, bahkan mahasiswa antar badan koordinator mahasiswa sendiri gitu, Kak Regina dan Kak Dea. Dan juga untuk yang kedua mungkin FKMPI Jatim ini maupun FKMPI nasional dijadikan sebagai rumah atau wadah bagi mahasiswa-mahasiswa politeknik bisa menuangkan ide-ide positif, ide yang inovatif seperti itu. Jadi kita beri kesempatan untuk mahasiswa-mahasiswa politeknik yang memang memiliki inovatif yang tinggi, kita beri wadah bagaimana cara kita untuk mendukungnya. Mungkin nantinya juga akan banyak kegiatan-kegiatan yang bisa improve dan juga mendukung akan hal-hal tersebut gitu. Dan mungkin yang ketiga itu kita sebagai inisiator ya. Jadi kita bisa mengarahkan dari mahasiswa-mahasiswa politeknik untuk menanggapi dalam sebuah hal, seperti contoh mungkin ada isu-isu yang sedang ramai dibahas. Nah, apa sih yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa politeknik itu? Mungkin dari mahasiswa politeknik ini kurang akan arahan gitu, mungkin ada beberapa ya. Nah, dari FKMP ini kita membantu untuk mengarahkan dan menginisiasi seperti itu. Oke, memang paling utama ya untuk jembatan antara komunikasi antara mahasiswa dengan politeknik atau dengan yang lainnya. Nah, untuk menyambung poin dari Kak Ici sendiri yang tadi menyebutkan inisiator ya. Betul. Nah, inisiator itu kalau menurut Kak Ici nih, bentuk kolaborasi apa yang efektif dan seru untuk mahasiswa untuk mengembangkan ini komunikasi seperti itu? Oke, kalau kita bahas kolaborasi ini kayaknya memang cukup kompleks dan ya lumayan seru gitu ya. Mungkin ada beberapa bentuk kolaborasi yang akan aku bahas kali ini. Yang pertama mungkin project based. Project based ini bagaimana? Jadi mungkin dari politeknik ini ada yang sesuatu yang diunggulkan ini sama. Seperti contoh kalau misal kita ambil dari kegiatan FKMPI Jatim sendiri di periode ini, kemarin itu dari Distrik Barat Politeknik Negeri Madiun dan PSDKU Polinema Kediri itu ada komunitas atau organisasi gitu ya, namanya Mengajar, Polinema Mengajar dan juga
Politeknik Negeri Madiun mengajar. Nah, itu disatukan karena memang ranahnya sama dan mereka melakukan kegiatan di panti asuhan. Jadi di situ melakukan kegiatan-kegiatan banyak hal juga dan itu nilai kolaboratifnya cukup tinggi gitu. Jadi intinya itu dua hal yang sama dan dipadu-padankan dan memang cocok gitu. Untuk yang kedua mungkin agak berbeda dengan yang pertama, jadi kita saling melengkapi. Langsung aku kasih contoh aja mungkin ya. Kemarin itu ada dari Polbangtan sendiri kolaborasi sama Polinema, itu juga kolaborasi sama FKMPI. Jadi yang diunggulkan dari Polinema ini SDM yang menyelenggarakan, yakni Polinema mengajar. Sedangkan narasumber yang mengisi dari seminar dan workshop tersebut dari Polbangtan gitu. Jadi sebagai mahasiswa politeknik, kan politeknik nggak sama seperti universitasnya, memang mungkin jurusan atau prodinya itu sangat kompleks dan banyak gitu. Kalau misal politeknik kan per kampusnya itu cukup spesifik ya. Nah, bagaimana kalau misal dari kampus A dan kampus B ini memiliki keberbedaan yang cukup tinggi, tapi bisa dipadu-padankan gitu. Itu nilai kolaboratifnya juga bisa semakin tinggi gitu. Dan mungkin untuk contoh terakhir itu kajian strategis. Jadi dari teman-teman politeknik ini, kalau misal memang ada aspirasi maupun isu-isu yang perlu dibahas, itu kita beri wadah di FKMPI ini untuk membahas akan hal itu. Kita bisa diskusikan lebih lanjut seperti itu. Oke, tadi udah disebutin banyak banget ya contoh sama Kak Ici. Betul. Aku mau tanya nih Kak Ici, kan Kak Ici selaku Wakorja memang tugasnya atau tupoksinya sendiri untuk membersamai dari teman-teman fungsionalis semuanya kan. Tentu Kak Ici juga tahu lah hidup pikuknya dari teman-teman dalam keadaan atau Betul banget. Aku mau tanya nih Kak Ici, ini berdasarkan yang Kak Ici tahu sendiri ya. Nah, dampak positif apa sih yang pasti dapat dari teman-teman ini setelah mengikuti kegiatan itu? Boleh nggak diceritain ini kayak dari pengalaman Kak Ici yang paling berkesan nih? Boleh Pengalamannya banget. seperti apa? Boleh banget. Oke, kalau bisa menurut aku pengalaman yang memang berkesan banget selama menjadi mahasiswa politeknik dan bergabung di FKMPI ini, itu adalah saat pelaksanaan program kerja sosial masyarakat Bina Desa. Nah, di Bina Desa FKMPI ini tidak hanya dari FKMPI saja yang ikut andil dalam pelaksanaannya, tapi kita open volunteer. Nah, open volunteernya kita bebas dari mahasiswa politeknik manapun dan tidak diwajibkan untuk yang staff-staff saja. Jadi aku ikut pelaksanaan itu periode tahun ini dan juga periode kemarin nih Kak. Dan keduanya itu aku dapat, istilahnya ada yang cerita, ada yang bilang ke aku sebenarnya daftar FKMPI loh Mbak, tapi nggak keterima, tapi aku ikut volunteernya. Nah, itu kayak aku lumayan terenyuh nih Kak. Jadi untuk mahasiswa politeknik ini kalau misal mau berkontribusi dalam hal apapun itu nggak perlu jadi staf FKMPI dulu nih, tapi manfaatin peluang-peluang yang memang ada yang kami sediakan gitu. Aktif ya Kak berarti? Betul. Oke. Mungkin dari ceritanya Kak Ici tadi sangat-sangat inspiratif banget nih buat teman-teman semuanya ya. Oke, aku tuh penasaran juga. Kan tadi Kak Ici ceritanya inspiratif nih. Nah, di balik itu tuh ada nggak kayak cerita-cerita kerikil atau tantangan-tantangan yang di balik cerita-cerita inspiratif itu? Mungkin ada lah. Pasti seneng aja sendiri. Iya. Kayaknya pasti ada ya. Iya, Untuk tantangannya nih, mungkin ada dua hal yang paling aku highlight sebagai tantangan tersendiri sebagai Wakorda juga mungkin ya. Dan mungkin kalau menurutku ini adalah suatu hal yang memang menjadi masalah di semua orang, individu maupun semua kelompok, yakni komunikasi dan juga koordinasi. Dua hal itu memang benar-benar penting dan tadi juga di awal aku udah mention yang paling penting itu komunikasi. Tapi ya komunikasi itu hal yang benar-benar cukup sulit, apalagi mengingat kami FKMPI Jatim maupun FKMPI Nasional koordinasinya itu kebanyakan melalui platform online, apalagi yang di FKMPI Nasional gitu ya. Jadi untuk kesempatan ketemu secara langsung tatap muka itu benar-benar minim. Kalau misal di Jatim kan masih ada beberapa kesempatan. Tapi kembali lagi, walaupun memang baik dari FKMPI Jatim maupun nasional, kebanyakan untuk pembahasan atau
wadah untuk komunikasi kita itu tetap di platform online. Sedangkan untuk yang paling efisien atau efektif itu meeting online gak sih Kak? Itu adalah platform paling efisien untuk kita jadikan sebagai wadah diskusi gitu. Tetapi kembali lagi untuk melaksanakan meeting itu sendiri kita juga harus menyesuaikan antara kesibukan pribadi dan juga kesibukan kampus juga. Apalagi kalau misal audiens yang kita ajak nih untuk meeting gitu punya kesibukan lain dan berbeda-beda gitu. Mungkin tantangannya itu yang paling aku highlight, koordinasi dan juga komunikasi. Benar banget. Selalu ya Kak, di mana-mana komunikasi itu yang merupakan Betul. paling penting Iya, dan juga kuncinya Paling sulit. Betul. Apalagi kalau kita mau mengajakkan meet gitu kan, Betul. dan kita membutuhkan masa banyak, tentu juga sinkronisasi Bener. orang ini sulit banget teman-teman. Satu dengan yang lainnya ini harus benar-benar klop. Betul. Kadang kita rapat kecil bidang aja susah gitu, Iya. apalagi Ici yang bisa menangani jalan tim itu. Wah keren. Nah, aku mau tanya nih Kak Ici, kan Kak Ici udah menangani masalah komunikasi kan yang tadi Betul. highlight disebutkan banget, dan kita udah jalan hampir 1 periode atau bahkan hampir musda nih. Mau demis nih ya Kak. Mau banget. Nah, kalau cara Kak Ici sendiri nih biar komunikasi itu tetap terjaga walaupun adanya kerikil-kerikil tadi, cara Kak Ici sendiri itu gimana untuk menerapkan solusi yang paling jitu nih dari Kak Ici sendiri? Oke, mungkin ada beberapa, mungkin banyak ya cara-cara jitunya tuh. Tapi aku sebutkan mungkin beberapa aja. Yang pertama itu sebagai staf di organisasi, kalau misal memang kita mau melaksanakan kegiatan baik proker maupun agenda, itu kita pasti plannya, perencangannya itu di awal. Nah, ada baiknya kita perencanaannya di awal periode yang benar-benar kita belum sahkan tuh. Apa aja yang akan kita lakukan 1 periode ke depan. Nah, kalaupun misal memang ada kolaborasi antar kampus untuk sinkronisasi jadwal maupun kesibukan dari kampus masing-masing itu, kita bicarakan di awal periode sebelum ada pengesahan proker tersebut. Seperti itu. Jadi kita bisa menyesuaikan nih, kalau misal contoh dari FKMPI mau kolaborasi dengan Polbangtan, sedangkan untuk timelinenya nggak pas, kita bisa bahas di awal waktu itu tadi. Kita diskusi lebih lanjut dan ya nanti hasilnya akan ketemu gitu kan. Nah, mungkin itu caranya. Dan untuk yang kedua mungkin kita bisa membuat forum yang isinya itu adalah para pimpinan organisasi, karena memang ya beliau-beliau itu yang paling paham lah ya. Jadi kita bisa sharing session istilahnya, kita diskusi bagaimana sih cara komunikasi yang paling ampuh itu bagaimana, terus mungkin dari tiap organisasi itu punya cara komunikasi yang berbeda-beda. Nah, itu kita bisa istilahnya bandingkan, lalu kita kaji sepertinya ada yang lebih bagus nih daripada komunikasi A ataupun yang lain sebagainya, seperti itu. Atau kalau misal kita melihat dari era-era sekarang, di era sekarang ini semuanya serba online dan juga digital, betul ya? Dari semua kalangan, dari bayi maupun dari orang tua, semua itu sudah bisa mengakses platform-platform digital. Nah, ada baiknya kita bisa memanfaatkan akan hal itu. Bagaimana kita memanfaatkan untuk komunikasi kita harus bisa mengambil input dan juga output. Seperti contoh, kita ambil informasi yang kita butuhkan itu dari internet. Kita juga minta saran-saran dari audiens yang ada di platform digital tersebut. Nah, kalau misal udah kita kaji dan kita menemukan hal-hal yang memang sepertinya orang-orang harus tahu deh, itu kita kasih output juga, kita publish juga di platform digital, seperti itu. Mungkin itu sih cara-cara komunikasi. Oke. Mungkin gini ya, kalau komunikasi itu harus kolaborasi ya kan, antara kayak pihak A sama pihak B itu nggak sama. Terus kayak kita harus menyinkronkan yang seperti poin tadi itu kan harus kolaborasi. Nah, kolaborasi sendiri itu kan kayak membuat kayak ide brilian, jadi kayak menyelarakan pendapat semuanya. Nah, kalau menurut Kak Ici nih, bagaimana sih peran mahasiswa sendiri untuk mewujudkan vokasi power up sama dengan tema Binsi kali ini? Oke, peran mahasiswa ya. Apa yang harus dilakukan sebagai mahasiswa Politeknik di era ini sebagai vokasi power up? Betul.
Sepertinya dari tadi kita kayak lemes banget gitu ya, nggak sesuai judul. Oke, kita harus lebih semangat nggak sih ngobrolnya? Oke. Peran mahasiswa politeknik untuk menangani hal vokasi power up ya. Mungkin yang pertama menurut aku itu mahasiswa harus merubah mindset, karena yang paling sering aku temuin kasus-kasusnya itu banyak mahasiswa itu kompetitif. Benar sekali banget. Ya kan? Jadi sebenarnya kompetitif itu ada plus minusnya juga. Tapi alangkah baiknya kita jadikan poin kompetitif itu jadi kolaboratif gitu. Mungkin aku ambil contoh dari prodi aku sendiri ya. Prodi aku itu multi ilmunya. Dari software dan juga hardware, mekanik itu ada. Nah, banyak kasus ada anak yang memang unggul di bidang hardware, ada yang anak di bidang software. Nah, itu sering kali terjadi kompetitif, kayak dia lo cuma menang di hardware, dia lo cuma bisa di software. Lah alangkah baiknya kalau disatukan. Bagus dong. Kolaborasi lebih bagus dong. Mungkin itu sih peran mahasiswa yang pertama. Jangan takut untuk kolaborasi dan juga ubah mindset. Sorry. Jangan jadikan kompetitif itu lebih tinggi daripada kolaboratif. Jadi sebisa mungkin itu manfaatkan peluang-peluang yang memang ada sebagai mahasiswa-mahasiswa yang bisa saling melengkapi gitu. Terus untuk yang kedua mungkin banyak jadi mahasiswa yang kepo, rasa ingin tahunya itu yang tinggi gitu. Harus berani mencoba gitu, karena memang banyak mahasiswa yang mungkin kurang tahu itu ya karena memang males buat nyari tahu. Kalau misal dari aku pribadi nih Kak, aku semester 1 benar-benar nggak mau nyari tahu apapun tentang kehidupan di kampus. Yang aku tahu cuma datang kelas, udah selesai pulang. Kupu-kupu banget nih. Nah, yang aku dapetin selama semester 1 itu apa? Nggak ada. Bener-bener ya cuma akademik aja. Berarti ini Kak Ici dulu zona nyamannya bener, kuat banget gitu ya, kuat banget zona nyamannya. Aku bener-bener nggak mau move dari zona nyaman aku, dan memang ya mindset aku ya udah kuliah tinggal kuliah, ngapain ribet gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir panjang juga, kalau misal kuliah cuma belajar aja, ya dari kemarin-kemarin, dari dulu-dulu sekolah juga gitu. Terus apa bedanya? Di kuliah ini banyak sekali peluang-peluang untuk kita bisa berkembang. Nah, baru deh semester 2, 3, 4 dan seterusnya aku baru nyari info. Di situ aku dapat poin yang benar-benar menyadarkan kalau misal rasa ingin tahu itu penting banget loh, Kak. Benar-benar sepenting itu. Dan juga untuk selanjutnya mungkin jangan takut untuk berkontribusi. Karena memang banyak mahasiswa itu aku amatin juga ya. Itu kayak berpikiran bahwa dirinya itu kontribusinya kecil, jadi mending nggak usah. Padahal dari langkah-langkah kecil tersebut lah kita bisa berdampak besar. Betul. Jadi jangan pernah berkecil hati gitu ya. Kalau misal aku nggak bisa bantu banyak nih Kak, aku cuma bisa ini, takutnya jadi beban aja. Nggak bakal. Yang selama aku belajar berapa tahun ya ini? 2,5 tahun. Ya, itu kontribusi kecil lah yang membawa aku di ya sampai saat ini juga gitu. Jadi jangan pernah takut untuk berkontribusi seperti itu. Sekecil apapun itu ya. Betul. Kita harus buat pergerakan dari kecil itu nanti bisa besar kayak yang tadi Kak Ici bilang. Besar kayak. Kita harus keluar dari zona nyamannya. Bener banget. Tadi kan Kak Ici udah ngomong nih, itu kan terkait pengalaman Kak Ici dulu juga kan. Iya. Bisa keluar dari zona nyaman itu gimana juga. Nah, tapi kalau harapan Kak Ici buat teman-teman FKMPI Jatim lainnya nih, ataupun teman-teman vokasi, sobat media yang lainnya, gimana sih cara keluar dari zona nyaman itu? Kalau Kak Ici dulu caranya gimana tuh? Oke, kalau cara aku pribadi ya. Ini serius cara aku pribadi, guys. Disclaimer. Serius. Aduh, takut personal. Kalau misal aku pribadi dulu itu aku bingung ngomongnya guys, nggak apa ya. Sorry to say, aku dulu itu tipe orang yang pacaran banget. Wow. Sorry. Nah, itu benar-benar ngebuat aku susah berkembang gitu loh. Nah, setelah udah nih nggak lagi. Udah itu aku mulai nyari tahu kayak mungkin
istilahnya sekarang life after break up. Oke, after break up ya. Itu jadi ya ngapain lagi, nyari kesibukan dong gitu. Jadi aku nyari tahu info-info di kampus ini bisa ngapain aja sih. Itu aku baru nyari tahu di semester 2 dan aku benar-benar menyesal aku baru tahu di waktu aku di semester 1 itu lumayan sia-sia gitu. Jadi kalau misal cara aku itu mungkin nggak bisa diimplementasikan ke semua orang ya Kak, maaf banget nih Kak. Tapi mungkin dari teman-teman itu lebih proaktif. Jangan mau di zona nyaman terus-terusan, karena memang ya memang enak sih santai gitu kan Kak. Tapi ya apa yang akan kalian dapatkan di zona nyaman tersebut? Apakah akan bermanfaat ke depannya? Apa yang kalian butuhkan ke depannya? Apakah sudah tercukupi? Udah proper kah? Itu akan berpengaruh lah ke depannya gitu. Oke. Kak, aku mau tanya lagi nih. Boleh. Sama Kak Ici, karena kalau Kak Ici tuh dibancing dikit langsung keluar. Aduh, emang orangnya overshare. Oke Kak, tadi kalau cara Kak Ici kan. Nah, tapi kalau pandangan sebagai wakorja ya Kak. Betul. Nah, kalau pandangan Kak Ici ini apa harapan buat teman-teman biar di masa depan itu mendapatkan sinergi mahasiswa politeknik tapi bersama FKMPI Jatim. Nah, harapannya itu gimana tuh terbesarnya dari Kak Ici? Oke, kalau harapan aku itu tingkat kekeluargaan di FKMPI Jatim ini semoga lebih meningkat ya harapan aku. Karena memang selama aku join di FKMPI Jatim ini itu kerasa banget kekeluargaannya, sehingga mungkin aku kasih contoh itu alumni baik dari Poltek manapun yang memang tergabung di FKMPI itu jadi orang-orang hebat lah. Terus aku baru tahu ada yang info, itu dulunya FKMPI loh gitu. Kayak wow gitu. Harapan aku lebih banyak hal-hal seperti itu ke depannya gitu. Semoga mahasiswa-mahasiswa politeknik dan mungkin yang tergabung di FKMPI lebih tepatnya juga terus itu ke depannya bisa lebih berkembang dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada di politeknik ini. Seperti itu. Jangan lupakan FKMPI-nya karena keluarga ya. Iya, keluarga banget. Berarti gini ya, dari Kak Ici sendiri tuh ada suatu kebanggaan nggak sih kalau masuk kayak wah aku tergabung dalam FKMPI? Bangga banget. Apalagi kalau misalnya ada yang ketemu dia FKMPI walaupun FKMPI nasional, FKMPI daerah, FKMPI manapun itu kayak udah kerasa keluargaannya udah gitu. Ini buat penutup ya Kak. Nah, sebagai penutup diskusi ataupun pertanyaan kita yang udah cukup panjang, Kak Ici juga udah banyak sekali ngomongin. Apa mau ditambahin ini pertanyaannya? Udah dong, kayaknya cukup deh Kak. Kayaknya cukup. Jadi sebenarnya masih banyak yang mau ditanyain loh Kak Ici. Aduh, durasi. Cukup. Kak Ici buat penutup diskusi pada hari ini ya. Boleh nggak kasih pesan, saran, ataupun motivasi pamungkas banget buat semua sobat-sobat media nih yang lihat nih, atau mungkin ajakan untuk mereka wah gabung aja di FKMPI. Wah itu kayaknya memang aku akan promosikan ke semua orang. Jangan lupa join FKMPI. Mungkin untuk pesan untuk mahasiswa-mahasiswa juga itu carilah tempat di mana kamu bisa mengambil manfaat dan juga memberikan manfaat. Gitu. Jangan egois pada diri sendiri dan juga jangan egois pada orang lain di lingkungan sekitar kamu. Jadi jadilah orang yang memang bisa bermanfaat dan jadi orang yang bisa mengambil manfaat. Itu aja sih Kak. Amin. Makasih banyak ya Kak Ici buat sama-sama. Jadi wawasan kita sekarang jadi nambah nggak sih? Oh my god. Ikut senang. Komunikasi, kolaborasi antara ini dan ini terus jangan lupa kayak dikit-dikit tapi nanti lama-lama jadi panjang. Terus juga yang paling penting tuh kita harus berani keluar dari zona nyaman kita. Itu sih paling penting Kak. Kalau kata Kak Ici kan tadi kunci dari life after breakup. Udah dong. Ya mungkin cara teman-teman media lainnya bukan seperti itu ya, mungkin kayak mungkin karena Kak Ici lagi kita harus banyak ingin cari tahu
Betul. Jangan kayak ya udahlah hidup ini terlalu santai, kita nikmatin aja. Ngalir aja, jangan Gimana dong, ya? betul. Itu baik teman-teman, tapi jangan lupakan juga ada kehidupan lain di kuliah gitu. Betul. Oke, udah nggak kerasa kita udah ngomong panjang lebar. Wah, nggak kerasa Capek banget. sepertinya Kak Ici. Tahu aja. Oke, terima kasih ya Kak Ici untuk wawasannya. Sama-sama, sama terima kasih ilmunya. kembali. Terus mungkin harapan dan doa-doanya tadi bisa terwujudkan. Amin. Terus untuk membuat pendidikan vokasi kita semakin lancar, semakin berjaya dan semakin baguslah ke depannya buat teman-teman vokasi, teman-teman. Sampai jumpa di episode Binsik berikutnya. Terima kasih kepada Sobat Media dan terima kasih kepada narasumber kita Kak Ici. Saya Dela Fasidi dan rekan saya Regina Justia. pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Oh iya Kak, aku ingat sebelum penutupan kita jargon dulu nggak sih yang Boleh, terakhir? boleh. Kita bisik dulu ya, terus yang Oke. keduanya baru FKMPI. Boleh. Nanti kalau aku bilang Binsik, bincang asik, menelisik bersama yang asik. Oke. Ya. Binsik, Bincang asik, menelisik bersama yang asik. Oke, mungkin bisa dilanjut dengan Oke, jargonnya langsung aku lanjut ya. Boleh. FKMPI berkarya, Politeknik berjaya.